Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battlestroke The Heaven Season 5 episode ke-199. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana pertempuran antara aliansi Rumah Langit dan Aula Jiwa telah mencapai akhir ketika Shoyen berhadapan dengan Hun Miseng yang ternyata dibekali benih api pelahap kekosongan yang merupakan api surgawi peringkat kedua. Awalnya Shoyen udah bengek parah karena dokinya dilahap tanpa henti oleh api surgawi tersebut, namun untungnya beberapa saat kemudian Yua muncul dan berhasil melahap balik benih api surgawi peringkat kedua tersebut, sehingga perang besar antara dua entitas puncak di dataran tengah itu diakhiri dengan kemenangan besar aliansi Rumah Langit. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kabar kemenangan aliansi menyebar ke seluruh dataran tengah yang membuat Valiant utama WTTH menampakkan dirinya untuk pertama kalinya sampai dengan kemunculan karakter kesayangan kita semua, siapa lagi kalau bukan Kanjeng di saat alias Tante alias jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Pada waktu peperangan besar antara tokoh tertinggi dua faksi masih berjalan di Pegunungan Jatuh, alam bintang yang menjadi markas besar aliansi Rumah Langit dipenuhi sesak oleh anggota aliansi yang menunggu dengan rasa was-was. Di antara mereka Feng Xian dan Abah Tianhuo juga menunjukkan ekspresi rumit ketika menatap langit yang jauh, seolah menunjukkan betapa krusial hasil akhir dari pertempuran yang akan menentukan nasib dataran tengah tersebut. Nah, ketika seluruh anggota aliansi menunggu dengan penuh kekhawatiran, sebuah kilat cahaya kebiruan memasuki alam bintang dan membuat euforia meledak ketika cahaya-cahaya kilatan melahirkan puluhan celah spasial sebelum kemudian menurunkan kapal luar angkasa rombongan aliansi Rumah Langit yang membawa kabar bahwa kemenangan gemilang yang akan tercatat sebagai tonggak sejarah untuk dataran tengah telah berhasil digenggam. Sorak-sorai segera memenuhi aliansi Rumah Langit di mana euforia ini tidak hanya berhenti di dalam internal aliansi Tianfu, namun langsung menyebar luas ke seluruh dataran tengah karena bagaimanapun telah banyak faksi yang selama ini telah hidup di bawah penindasan Aula Jiwa. Karena itulah begitu kabar kemenangan aliansi Rumah Langit menyebar, mereka langsung berbondong-bondong pergi ke alam bintang dan menyatakan diri untuk bergabung dengan aliansi yang sekarang sudah berhak mengikrarkan diri sebagai faksi terbesar di dataran tengah tersebut. Meskipun kegembiraan atas kemenangan aliansi bahkan sudah menyebar ke seluruh dunia, tampaknya Shoyen sebagai sosok yang berada di balik kemenangan itu masih belum bisa menikmati kegembiraan yang sama karena dia masih memikirkan bapaknya Shoujan yang kali ini pun belum berhasil dia selamatkan dari tangan Aula Jiwa. Ketika Shoyen menatap giok kaisar kuno Tause yang masih memancarkan cahaya samar tersebut, datanglah Abah Youchen yang menepuk pundaknya pelan seolah memahami beban berat yang masih dipikul oleh murid kebanggaannya tersebut. Karena itulah Abah berusaha mengurangi beban Shoyen dengan mengirimkan beberapa ahli tingkat tinggi untuk mencari informasi tentang lokasi penahanan Shoujan. Sementara itu di sebuah kota pelosok dataran tengah, tampak sesosok lelaki muda berparas jernih dan aura elegan seorang cendekiawan sedang menikmati paginya dengan membaca buku ketika seorang pelayan membawakan surat berisi kabar tentang kemenangan aliansi Tianfu atas Aula Jiwa. Kabar ini membuat si sosok cendekiawan langsung berdiri setelah membakar suratnya sambil mengakui bahwa dia memang telah meremehkan Shoyen dan klan Xiao sejak peninggalan Xiao Sua. Setelah menerima kabar itu juga, si cendekiawan langsung beranjak keluar dari rumahnya dan segera mendapatkan sapaan hangat dari warga kota yang mengenalnya sebagai seorang tuan muda. Sosok berjubah putih masih menikmati jalanan kota yang dipenuhi dengan keramaian sebelum beberapa saat kemudian dia mulai mendengar kabar kemenangan aliansi Tianfu yang ternyata juga telah menjadi pusat perbincangan semua orang. Hampir seluruh warga kota atau mungkin seluruh penduduk dataran tengah mensyukuri kemenangan tersebut dan membuat si lelaki berjubah putih segera merasa emosi membuncah di dalam hatinya. Karena sang cendekiawan yang selama ini menikmati hidup sederhana itu tidak lain dan tidak bukan adalah sang kepala klan Hun alias Hun Tiandi yang juga merupakan musuh utama dalam Donghua ini.
Untuk melepaskan emosi di hatinya, Hun Tiandi segera meluluhlantahkan seluruh kota dalam kekuatan pelahap jiwanya sambil mengingat masa lalu ketika dia masih terlibat permusuhan dan persaingan dengan Xiao Xuan sebagai kepala klan Xiao. Meskipun Hun Tiandi tidak menyangka kalau sekarang ada keturunan Xiao Xuan yang muncul dan membawa perubahan besar di benua, kepala klan Hun itu yakin bahwa pemuda yang nyaris tidak bisa bertemu dengan leluhurnya itu tidak akan menjadi ancaman besar untuknya. Oke, sekarang kita lihat dulu si keturunan Xiao Xuan yang dimaksud ini lagi ngapain, di mana Xiaoyan sedang berusaha memurnikan manik api pelahap kekosongan yang sebelumnya berhasil ditekan sepenuhnya oleh Yiwa. Namun setelah 3 bulan berlalu, Xiaoyan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa kecuali dokinya yang malah terkikis sedikit demi sedikit. Ketika Xiaoyan masih khusyuk mencoba mengungkap rahasia di balik manik pelahap kekosongan, Yiwa yang tampaknya udah gebes banget akhirnya memutuskan untuk merebut manik itu dari tangan tuannya. Xiaoyan kembali tenggelam dalam pertanyaan kenapa manik ini sama sekali tidak memberikan efek positif kepadanya, sebelum kemudian memutuskan untuk menyimpan kembali manik pelahap yang membuat Yiwa semakin gencar menunjukkan betapa dia menginginkan mutiara gelap itu untuk dirinya sendiri. Sekarang Xiaoyan mulai memahami apa maksud Yiwa selalu mengganggunya ketika memurnikan manik pelahap, dan awalnya dia memang ingin menjauhkan manik itu dari roh apinya karena mengkhawatirkan efek buruk dari manik pelahap kekosongan. Berhubung manik pelahap juga tidak berguna untuknya, Xiaoyan pun akhirnya memutuskan untuk memberikan benda misterius itu kepada Yiwa. Xiaoyan langsung panik bukan kepalang ketika tanpa aba-aba sama sekali Yiwa langsung menghap si manik pelahap, dan seolah enggak mau menjawab pertanyaan Xiaoyan, roh api surgawi itu segera melesat menjauhi Xiaoyan seolah mengkode kalau dia ingin memurnikan manik pelahap itu dengan tenang. Meskipun khawatir, Xiaoyan memilih untuk melihat baik-baik apa yang sebenarnya akan dilakukan Yiwa dengan manik pelahap yang telah dia telan, dan mulai menunjukkan ekspresi serius ketika melihat aura gelap mulai menyebar dari dalam tubuh roh api surgawi tersebut. Namun Yiwa tetap tenang, justru menyelimuti aura gelap itu dengan kekuatan api surgawinya yang membuat Xiaoyan akhirnya paham bahwa Yiwa sedang berusaha memurnikan manik pelahap. Beberapa saat setelah menekan kekuatan manik pelahap, muncul semacam segel api hitam di dahi Yiwa yang membuat roh 6 api surgawi itu kini memiliki kekuatan pelahap di tubuhnya. Tanpa banyak babi bu, Yiwa langsung flexing kekuatan baru seketika segera menyerap energi langit bumi yang ada di sekelilingnya, sebelum kemudian menggunakan energi itu untuk mengganti doki Xiaoyan yang terkuras selama 3 bulan belakangan. Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Yiwa memurnikan kekuatan api pelahap kekosongan, sementara yang menjadi pusat perhatian menunjukkan ekspresi sombong sekaligus julid seolah menyalahkan pemuda itu karena tidak percaya padanya. Xiaoyan hanya mengangguk pasrah melihat Yiwa yang barusan ngomel-ngomel terus langsung bobok ciang, masih tidak menyangka sebuah roh api bisa berkultivasi sendiri. Tepat setelah Yiwa tertidur, masuklah Aba Youchen dengan ekspresi serius dan meminta maaf harus mengganggu kultivasi Xiaoyan. Youchen sebenarnya tidak mau mengganggu muridnya, namun kali ini ada surat yang secara spesifik dikirim oleh suku Piton 9 alam baka kepadanya. Perasaan Xiaoyan sudah tidak enak ketika menerima surat dari Yoming, dan benar saja setelah dia melihat ke dalam slip sisi gilok ular tersebut, ekspresinya langsung berubah gelap karena dia baru saja menerima kabar kalau mata air Huang Kuan dan suku Piton 9 alam baka sedang diserang oleh suku Phoenix iblis surga. Penyerangan ini sangat berbahaya karena dipimpin langsung oleh kepala suku Phoenix iblis surga yang bernama Hong Tian, di mana orang yang menjadi target penyerangan tidak lain dan tidak bukan adalah Tante Medusa. Nanti kalau bilang Tante Medusa banyak yang protes ya, katanya ada anak kecil yang nonton. Iya, kita ikutin aja ya guys ya.
Yao Ming berusaha menjelaskan bahwa orang yang berlatih di mata air Huang Quan adalah rekan Shoyen dan pemuda itu pasti tidak akan diam saja kalau suku Phoenix Iblis Surga menyentuhnya. Huang Tian justru tertawa keras mendengar penjelasan Yao Ming mengingat tujuannya ingin mencelakai Cailin memanglah untuk balas dendam kepada Shoyen. Huang Tian menjabarkan betapa banyak kerugian sukunya akibat pemuda itu dan mengembalikan kepada Yao Ming ketika bertanya apakah kepala suku Piton 9 Alam Baka itu akan diam saja kalau ada orang yang melakukan hal yang serupa kepada sukunya. Beberapa tetua berusaha mempersuasi Yao Ming untuk bersikap kooperatif agar tidak memicu pertikaian dengan Phoenix Iblis Surga. Berhubung Hung Tian adalah ahli bintang 5 doseng yang tidak akan bisa mereka hadapi. Yao Ming tidak bisa menahan amarah ketika mendengar tetuanya sampai hati mengatakan hal demikian, di mana meskipun dia paham bahwa para tetua bersikap demi keselamatan suku mereka, namun Shoyen juga merupakan sosok yang berjasa yang telah membantu mereka menghentikan kemandegan kultivasi Piton 9 Alam Baka dengan membuka segel teknik kultivasi rahasia peninggalan Huang Quan Yao Seng. Hanya tindakan itu saja sudah cukup membuat mereka berhutang seumur hidup kepada Shoyen, dan Yao Ming juga tidak mau Phoenix Iblis Surga berpikir kalau Piton 9 Alam Baka takut dengan melakukan apapun yang mereka inginkan. Baru setelah mendengar penjelasan Yao Ming inilah para tetua mengangguk paham, dan berhubung kepala Piton 9 Alam Baka itu sudah memutuskan, Hung Tian pun tidak mau menunggu lebih lama untuk memulai baku hantam. Serangan pertama telah dilepaskan dan membuat Yao Ming buru-buru menggunakan tabir penghalang untuk menahan gempuran dari kepala suku Phoenix Iblis Surga tersebut. Tapi ya bisa diperkirakan lah ya bagaimana akhir pertukaran antara ahli doseng dengan perbedaan 3 bintang, di mana Yao Ming sama sekali tidak mampu menahan serangan Huang Tian yang membuat kepala suku Piton 9 Alam Baka itu terhempas menubruk tebing di sekitar pintu masuk mata air Huang Quan. Yao Ming tidak memiliki cukup waktu menikmati rasa sakit ketika bergerak secepat mungkin untuk menghadang Huang Tian yang sudah melesat memasuki area mata air. Keduanya sekali lagi terlibat beberapa pertukaran yang betapapun Yao Ming berusaha masih tidak mampu mendapatkan sedikit pun keuntungan dalam pertarungan. Memahami bahwa perbedaan kekuatan antara mereka terlalu besar, Yao Ming pun tidak punya pilihan kecuali menggunakan teknik andalannya, yaitu telapak musim semi kuning yang juga baru berhasil dia sempurnakan setelah Shoyen membuka segel Huang Quan Yao Seng. Tapi kekuatan telapak Huang Quan pun akan dipengaruhi dengan kekuatan pemiliknya, dimana dengan kekuatannya saat ini Yao Ming masih belum mampu mengeluarkan potensi terbaik telapak Huang Yao Seng dan tidak membutuhkan waktu lama bagi Huang Tian untuk dapat menghancurkan teknik andalan suku Piton 9 Alam Baka tersebut. Seolah belum cukup dengan menghancurkan serangan terbaiknya, sekarang Huang Tian mulai mengebugin Yao Ming dengan barbar hingga membuat para tetua mulai mengkhawatirkan kepala suku mereka. Namun Yao Ming sama sekali tidak mempedulikan dirinya sendiri ketika memerintahkan para tetua untuk membentuk formasi besar Piton 9 Alam Baka dan membuat para tetua langsung mengangguk paham sebelum menyusun formasi sesuai perintah Yao Ming. Bayangan Piton raksasa meraung di langit mata air Huang Quan, namun hal itu sama sekali tidak membuat Huang Tian terkesan sebelum kemudian memerintahkan para tetua sukunya untuk menunjukkan bagaimana kekuatan formasi binatang iblis kuno yang sesungguhnya. Para tetua Phoenix Iblis Surga merapal formasi kuno Phoenix Surga, sebuah susunan formasi yang jelas melampaui kekuatan formasi ular melingkar Piton 9 Alam Baka. Mantra mereka menggoncang ruang ketika melahirkan bayangan Phoenix emas raksasa yang membentang di angkasa. Pekikannya tajam ketika membelah cakrawala dengan keanggunan sekaligus keganasan. Sementara itu, bayangan Piton 9 Alam Baka juga bangkit dengan tubuh menjulang dan berusaha menahan dominasi Phoenix Surga kuno ketika melancarkan
melancarkan serangan demi serangan. Namun Phoenix dapat menghindari setiap serangan dengan gerakan seolah menari di udara sebelum kemudian dengan kekuatan yang tak terbendung burung raksasa itu menukik, mencengkram tubuh Piton yang berliku-liku dan merenggut tanduknya dengan paksa. Jeritan pilu meledak dari Piton 9 alam baka ketika tanduknya tercabut hingga membuat tubuhnya melemah sebelum kemudian terhempas jatuh melintasi langit tanpa daya. Huang Tian melepaskan senyuman kecil ketika menginjak dada Yoming sekali lagi, menyebut bahwa sekarang dia akan membawa Cailin pergi dan meminta kepala suku Piton 9 alam baka itu untuk menyampaikan pesan kepada Shoyen untuk datang ke sarang Phoenix Iblis Surga kalau ingin kekasihnya kembali. Yoming hanya bisa merintih pelan dengan tubuh lemahnya dan meminta maaf kepada Shoyen karena tidak sanggup menepati janji yang sudah dia berikan. Sementara itu sekarang Yoming bisa memasuki mata air Huang Quan tanpa hambatan, hingga beberapa saat kemudian bisa melihat secara langsung seperti apakah penampakan sosok yang berkultivasi di dalam mata air tersebut. Senormalnya laki-laki, Huang Tian juga atuh kelepek-kelepek ketika melihat kecantikan Kanjeng, apalagi kalian kan. Coba tulis di kolom komentar, kelepek-kelepek nggak kalian coba. Kalau nggak kelepek-kelepek sih kalian kayaknya nggak normal sih guys. Namun dia tidak punya pilihan mengingat perempuan cantik itu adalah kekasih dari musuh besar sukunya. Tanpa banyak babi bu, Huang Tian melepaskan serangan yang menembus penghalang dasar mata air, membuat gelombang air beriak dan mengamuk di dalam sana, bahkan sampai menyebabkan Cailin terganggu di tengah kultivasinya. Namun karena sedang berada dalam kondisi kultivasi, Kanjeng juga tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya terdiam ketika jarum Phoenix Huang Tian nyaris saja menembus kelapanya. Nah, sebelum jarum Phoenix itu benar-benar menyentuh tubuh Medusa, kobaran api ganas menyebar dari luar mata air, menghentikan jarum Phoenix, menghancurkan formasi kuno, sebelum kemudian mengungkapkan sosok tuan muda ketiga keluarga Shou yang meraung marah ketika berkata bahwa Huang Tian akan membayar dengan nyawanya karena sudah menyentuh kekasihnya. Dia gila sih episode, sumpah epic banget sih, sumpah episode kali ini sumpah banget sih guys ya. Gimana menurut kalian, epic nggak guys? Kalian udah ngeliat tuh si karakter musuh pertama kita semua, Huang Tian dia, terus kita udah ngeliat